Hari Raya Tumpuk Landep dirayakan pada Sabtu Kliwon Wuku Landep. Saat Tumpuk Landep, kita akan melihat orang-orang ramai datang ke tempat cuci motor atau mobil untuk mencuci kendaraan mereka. Hal ini karena akan diupacarai atau dibantenin. Begitulah yang biasanya dilakukan masyarakat Hindu Bali. Padahal jika ditelisik maknanya lebih dalam, Tumpuk Landep menurut Wakil Ketua PHDI Pinandita I Ketut Swastika memiliki makna otonan atau upacara untuk sarwa atau benda lancip seperti keris, tombak, dan juga peralatan perang lainnya. Bukan itu saja, Tumpuk Landep juga memiliki makna ngelandepang idep atau menajamkan pikiran. Di Bali, semua siklus peralihan selalu mendapat peralihan khusus dari masyarakat. Misalnya, saat penghabisan siklus Paukon yaitu waktu gunung bertemu dengan akhir siklus Saptawara yaitu Saniscara atau Sabtu dimaknai dengan perayaan Saraswati. Begitu pula lah dengan siklus akhir Pancawara yaitu Kliwon dengan siklus akhir Saptawara yaitu Saniscara atau Sabtu. Pertemuan siklus akhir Pancawara dan Saptawara menjadilah tumpek. Selanjutnya disesuaikan dengan Pawukon, bila tepat dengan Wuku Landep sehingga disebutlah Tumpuk Landep. Secara tekstual, menurut dosen bahasa Bali UNUD Putu Eka Gunayasa, sebagaimana yang termuat pada Lontar Sundari Gama, saat Tumpuk Landep ini kita memuja Batara Siwa dan Sang Hyang Pasupati, nunas atau meminta kesidian atau kekuatan atas segala senjata-senjata perang. Karena saat zaman kerajaan, senjata menjadi sangat penting bagi suatu kerajaan untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Sehingga patutlah Tumpuk Landep ini digunakan sebagai momentum untuk recharging yaitu dengan upacara selain diasah kata guna. Akan tetapi dewasa ini berperang tidak lagi menggunakan senjata, akan tetapi berperang menggunakan jenana atau idep. Kita berperang dengan nalar dan pikiran, maka pikiran harus di-recharging atau dipertajam baik secara pengetahuan maupun rohaniah. Itulah sebabnya mantra yang dibaca saat Tumpuk Landep adalah mantra Danur Dara. Danur Dara sendiri merupakan pasukan pemanah. Dalam Kekawin Ramayana disebutkan Ikanang Danur Dara Kabeh atau pasukan khusus yang menguasai senjata panah. Dan tradisi kita menganggap panah sebagai simbol ketajaman konsentrasi pikiran. Secara fisik memang disimbolkan dengan panah, padahal yang dimaksudkan juga manah atau konsentrasi pikiran, imbuhnya. Oleh karena itu, dalam momentum Tumpuk Landep kita juga harus ngelandepang idep atau mempertajam pikiran. Berbicara mengenai penajaman pikiran ini, menurut Guna tak ada salahnya belajar pada sosok Arjuna, anak ketiga dari pasangan Pandu dengan Dewi Kunti dalam epos Mahabharata. Disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa, Arjuna merupakan salah satu sosok yang paling pandai dalam hal menggunakan senjata panah. Hal ini dimulai ketika Bagawan Drona mengajak Panca Pandawa dan Kurawa latihan memanah. Di sebuah pohon bertenggerlah seekor burung, lalu mereka diminta untuk memanah burung tersebut oleh Drona. Giliran pertama adalah Bima. Sebelum memanah, Drona bertanya kepada Bima, "Apa yang Ananda lihat?" Bima mengatakan bahwa dirinya melihat langit, pohon, dan burung. "Jangan memanah, taruh panahnya," kata Drona kepada Bima. Termasuk satu Korawa juga tidak diberikan memanah. Bahkan Drona tidak mengizinkannya untuk melepaskan anak panah. Yudhistira sekalipun tidak diizinkan melepaskan anak panahnya. Hingga tiba pada gilirannya Arjuna ditanya apa yang dilihat dan ia bilang biji mata burung. Maka diizinkanlah Arjuna untuk melepas anak panah dan kenalah burung itu. Dari uraian tersebut, menurut Guna pentinglah mengasah ketajaman intelektual yang bersumber dari pikiran agar perhitungan tepat. Andaikan saja Arjuna tidak memiliki perhitungan tajam dan tepat, pasti ia tidak akan bisa menembak burung tersebut dengan anak panahnya. Karena hal itulah Arjuna sering digunakan sebagai figur landeping idep atau pikirannya yang tajam. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mempertajam pikiran?
Guna menambahkan, belajar pada Arjuna saat bertapa di Gunung Indrakila untuk mendapatkan anugerah panah Pasupati Sastra. Karena dari keteguhan tapanya, Arjuna juga disebut sebagai Wiku Witaraga oleh Dewi Supraba. Ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, Bathara Indra mengutus 7 bidadari untuk menggoda tapanya. Bidadari tersebut dipimpin oleh Dewi Tilotama dan Dewi Supraba. Tilotama dan Supraba ini bukan bidadari biasa. Diciptakan dari manik-manik terbaik surga oleh Bathara Brahma, dan bahkan yang menciptakannya pun tergoda oleh kecantikannya. Digoda selama 3 hari 3 malam, Arjuna tetap teguh. Setelah berjibaku menggoda Arjuna dengan mempersembahkan kecantikannya yang paling cantik, maka keadaan menjadi berubah. Bidadarilah yang tergoda akan keteguhan tapa Arjuna. Itulah Wiku Witaraga. Mata yang melihat tidak terikat rupa, telinga tidak terikat lagi dengan suara-suara yang indah, lidah yang mengecap rasa dan mengucap kata tidak lagi terikat pada sadrasa. Kulit tidak lagi terikat pada sentuhan-sentuhan. Selain itu, dalam melakukan tapa tersebut ada motif atau tujuan yang baik. Sang Bathara Indra berubah menjadi pendeta yang menguji keteguhan tapa Arjuna. Beliau bertanya motif atau tujuannya mendapatkan Pasupati Sastra. Yang ketiga adalah bersatunya kesadaran dengan siwa atau intelektualitas bertemu dengan nilai religius. Bathara Siwa sebelum menganugerahkan panah Pasupati Sastra menjelma sebagai pemburu dan memanah bebarengan saat Arjuna juga memanah babi titisan dari raksasa Muka, anak buah raksasa Niwataka Waca. Dalam teks dikatakan sudah menjadi satu panah Arjuna dan Dewa Siwa. Setelah berdebat terkait siapa yang memanah lebih dahulu, akhirnya Arjuna sadar bahwa yang dihadapinya adalah Dewa Siwa, sehingga diberikanlah anugerah Pasupati Sastra tersebut. Jadi, agar bisa ngelandepang idep dan bisa mendapatkan Pasupati Sastra ini, menurut Kekawin Arjuna Wiwaha, seseorang harus melakukan yoga. Apa yang dipikirkan bisa tercapai dan apa yang dinanti bisa diraih, katanya. Wakil Ketua PHDI Bali, Pinandita Iketutpase Swastika mengatakan pada saat inilah mestinya membersihkan diri terkait dengan peralatan yang lancip tersebut. Lancip itu juga termasuk pikiran. Sehingga tumpak landap ini bukan hanya ngotonin sarwa lancip, tapi juga pikiran yang utama karena pikiran adalah awal dari semua. Karena dari pikiran ada perkataan, karena perkataan ada perbuatan, dan perbuatan itulah yang menunjukkan jati diri seseorang, katanya. Marilah kita sucikan pikiran kita dari kekotoran. Selain itu, perkataan dan perbuatan juga mesti dibersihkan dari kekotoran. Terlebih lagi menjelang tahun politik, imbuhnya. Ia juga mengajak saat momen tumpak landap ini untuk menghindari hoaks, mencaci maki, mendiskreditkan orang, dan semua yang berbau kotor atau negatif. Rahajeng tumpak landap.